Halo guys, selamat datang kembali di Muda Talks. Jadi di episode kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ya, Bener nggak? betul banget. Betul banget. Itu dia. Jadi kalau sebelumnya kita lebih membahas ke prestasi dunia pendidikan Ya, mungkin ya, kan, di dunia tentang isu-isu tentang sosial. isu sosial, terus organisasi kemudahan. Tapi sekarang berbeda dengan bintang tamu kali ini. Nah, bintang tamu kali ini dia itu punya profil sebagai pemain basket. Tapi bukan pembasket sombong. Bukan pemain basket Ya. sombong karena Ini belum sampai sana belum mungkin sampai ya, sana. Tapi semoga akan ya. semoga akan. benar karena apalagi kalau misalkan hidup di lingkungan ilmu komunikasi Ya. terus main di media sosial terus punya bakat di basket mungkin Iya. bisa lebih dari Bisa pembasket lebih, sombong ya. jadi pembasket lebih sombong Lebih sombong juga masuk. bisa masuk Daripada lama-lama mending kita langsung perkenalkan diri aja ya. diri. Nah, Oke. kan kalau itu apa sebelumnya kita yang memperkenalkan profilnya Ya. kan? Kita pengen beda diri deh. Betul. Nah, Sumber perkenalkan diri coba dong. Sebelumnya kenalin, nama aku Irfan. Aku mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Pasundan ya. Kebetulan aku angkatan 22. Berarti Sama kamu sih. sangat tahu kita juga kan ya. Betul. Ya. Ini kalau ngomongin basket nih ya. Kenapa sih bisa suka basket? Apa ya? Sebenarnya dulu tuh aku tuh lebih ke bola sih. Wah, bola. Bos. Jujur iya, maksudnya sama kayak anak-anak di lingkungan aku juga kan pasti banyak banget yang main bola gitu kan. Benar-benar. Cuman karena apa ya, bisa dibilang mungkin bukan bakat atau kalah saing kali ya. Jadinya kayak coba cari lini baru gitu. Yang bisa mungkin apa ya? Mungkin rezekinya di sini atau ya emang jauh di sini bakatnya. Tapi kan emang kayak semua orang mungkin nih kamu juga pasti ngerasa lah kalau dari kecil ya pasti diajarnya ayo main bola main Ya bola. karena olahraga paling populer di Indonesia ya sepak bola. Iya, salah satunya lah ya sepak Betul. bola karena kan gak mungkin kayak masih kecil ayo main basket Nah, enggak tuh. kecuali Kecuali sekolahnya di jalan dulunya terus lingkungannya di Lingkungan. komplek-komplek. komplek elit Iya, itu ya, baru mungkin masih bisa lah ya Tapi relate kan lah. kalau kita kan nggak mungkin lah gitu ya. Nah terus kayaknya Aku mau nanya deh. Kalau untuk ya udah deh basket deh. Kayaknya ini jalannya deh. Nah, itu kapan dan kenapa? awalnya gak Ya. awalnya Awalnya ya, kayaknya awalnya dari SMP sih. SMP tuh jadi tuh aku tuh dulu tuh sempat ikut SSB. Pas Oh, SD. SSB dulu berarti. Sepak bola. Iya, iya, iya. Dari SD, dari Nice. SD. Sempat ikut SSB, cuman ya gitu, maksudnya di SSB nggak menonjol, terus kayak bisa dibilang nggak masuk starting 11-nya. Iya. Jadi kayak mikir kayaknya ini waktunya pindah cabur deh. Terus semenjak SMP mulai tahu, mulai kenal basket dan mulai tertarik juga sampai di mana akhirnya SMA. Iya. SMA itu aku tuh SMA di ada namanya daerah Cileng situ di Kabupaten Bogor. Kebetulan pas SMA tuh coach aku tuh dia kebetulan coach juga di Universitas Budi Luhur UBN. Oh iya tahu. Nah semenjak SMA ikut ekskul basket dari situ mulai tertarik sih. Iya. Tapi kan biasanya kalau di sepak bola role modelnya itu kayak Messi. Ronaldo. Nah, kalau lu Van, apa sih? Siapa sih role model lu? Ada dia tuh pemain Maverick Dallas di NBA namanya Kyrie Irving. Iya. Oh, kayak kan beda gitu ya kalau misalkan mungkin kalau sepak bola Ronaldo, Messi, basket kan kayak kebanyakan Michael Jordan terus Iya. siapa lagi? Siapa lagi? Yang shoot yang jago shooting 3 point Stephen Curry. Stephen Curry. Nah, kenapa role modelnya nggak milih dua itu? Karena apa ya? Gameplay Kyrie Irving tuh smooth gitu kan, terus kedua dia juga Islam. Jadi kayak keren aja gitu ngelihat pemain NBA yang kalau main basket sambil puasa gitu kayak keren, jadi kayak idol deh. Langka nggak sih? Bisa dibilang langka sih ya. Langka sih ya. Iya, Karena susah lah. iya, kayak benar. gitu ya. Karena di kayak kancah internasional kayak misalkan dia ikut
kayak turnamen besar di dunia tapi dia masih puasa taat agama itu kan Ya. kayak satu hal yang apa ya, bukan mustahil tapi jarang lah gitu ya. Iya, betul. Terus kayak kan pernah sepak bola nih ya. Terus basket ada cabur lain gak sih yang pernah diikutin? Ada volley tapi itu cuma nyempil doang sih. Nyempil ya? Nyempil aja. Iya, volley. Nggak yang sampai ditekunin kayak basket, enggak, paling cuman sekedar main doang. Terus sempet SMP tuh ikut O2SN gitu. Kayak lomba-lomba antar SMP aja. Oh berarti lebih ke bisa semua cabur, cuman sekarang tuh yang difokusin ke basket. Multi talent gitu ya? Oh bukan dong, benerin dong. Multi talenta. Nah itu. Multi talenta. Iya, Multi talenta. Multi Iya, talenta. Terus apa lagi ya kira-kira? Mungkin di karir kayaknya ada yang belum kesampaian. Apa nih? Belum tersampaikan, bukan belum Iya. kesampaian. Kayaknya kan tadi SSB disebutin. Tapi kalau misalkan basket klubnya apa? Iya, klubnya apa nih? Dulu pas aku SMA tuh kan aku udah bilang kan, coach aku tuh juga ngelatih di UBL. Kita tuh masuk klub namanya BLC, Budi Luhur Kaugar. Jadi tuh emang itu klub untuk umum, cuman emang dilatihnya dan dikelola basecampnya juga di UBL. Gitu, jadi kita bener-bener saat masih SMA pun dapat materi yang sama kayak anak kuliah, kerasnya, pressure-nya, terus kayak apa ya? Jadi kayak lebih terlatih, lebih kebentuk aja sih, kayak terbiasa dengan yang keras gitu. Oh berarti latihan dan pelatihan di mana tadi klub? BLC. BLC itu keras ya? Bisa dibilang. Soalnya biasanya apa ya? Kayak misalnya kena hukuman buat lari aja nih, pelatih itu nggak bakal berhenti sebelum ada yang muntah. Wow. Berhenti. Lumayan keras juga ya? Keras ya? Lumayan. Kang Deddy agak goyang nih soalnya. Iya, karena soalnya barat dia juga kayaknya kalah Deddy kerasnya kan? Harusnya dengan kerja sekeras itu gak mungkin dong kalau nggak ada prestasi. Iya betul. Ada dong. Sebutin dong, jangan sebutin dong. don't work banget. Betul. Kayaknya kalau prestasi nggak begitu banyak sih, cuman kalau jam terbang apa ya, aku SMA pernah ikut seleksi Porda, Porprov di Jakarta, terus DBL. DBL. Kalau DBL kan karena sekolah aku di Bogor, jadi aku ikutnya Region Bogor. Gitu doang sih, paling sisanya kayak cuman turnamen-turnamen antar sekolah mungkin di sekitar Jakarta dan Bogor. Itu aja sih. Nah untuk pas kuliah nih, untuk memutuskan lagi basket, itu berarti dari SMA ke kuliah tuh emang mau lanjut atau ada di fase kan biasanya kalau anak muda tuh kayak berhenti dulu deh. Berhenti dulu kayak pergaulan. Ya pergaulan itu loh, duniawi itu. Atau konsisten aja? Sempet mikir ingin berhenti sih, karena apa ya, sejujurnya tadinya pengen masuk kampus lain, emang ngincer karena basketnya. Cuman kayaknya kalau diudahin atau diistirahatin kayak sayang aja sih, karena selama ini udah latihan, udah lumayan, basket itu udah jadi salah satu lifestyle lah, bagian hidup. Kalau tiba-tiba hilang kayaknya bakal aneh juga. Jadi kayaknya lanjut aja deh. Karena emang gini ya, aku juga ngerasa, karena kan aku juga ya mungkin bisa dibilang atlet juga ya, tapi bidangnya futsal gitu ya. Kayak latihan keras gitu ya, disiplin itu tuh kayak ngebentuk kita untuk kedepannya gitu. Gak cuma di olahraga, Jadi kehidupan. di kehidupan juga. Iya. Kayak misalkan kita kuliah gitu ya, kita itu nggak cuma kayak datang ditelat-telatin lah, Disiplin karena waktu. iya kayak pernah sama dosennya juga udah ada toleransi kok, kayak 15 menit 30 menit gitu. Tapi kan karena kita udah terbiasa sebelumnya kayak disiplin gitu kan, dan itu jadi kayak ada rasa apa ya, kayak ngeganjel gitu kalau misalkan kita telat gitu tuh kayak ada yang ngeganjel. Terus kayak kerja keras kita tuh di kuliah tuh kayak kalau cuman kuliah pulang kayak sayang gitu ya. Bener gak sih? Kerasa gak sih? Jujur kerasa sih. Bener.
yang tadinya biasa banyak gerak, banyak kegiatan, terus tiba-tiba jadi mungkin kuliah pulang atau kuliah nongkrong gitu, jadi kayak kurang produktif. Kayak beda, terus jadi badan juga kerasa kayak ya nggak se-fit dulu gitu. Ngomongin kuliah nih kan, nah selama kuliah tuh apa aja sih yang udah diraih buat Universitas Pasundan ini? Jujur kalau misalnya secara piala gitu belum ada sih, karena jujur basket di Bandung terutama skala univ berat banget, dan udah ada juara tunggalnya loh kalau di Bandung tuh. Kalau skala univ kayaknya setiap turnamen di Bandung sekelas universitas pasti pemenangnya cuman kalau nggak Marna, PTH udah pasti itu doang, dan nggak mungkin ada yang lain. Kayak udah jadi tradisi turun-menurun aja. Kayak Liga Jerman gitu ya, kayak Munchen itu udah pasti juara. Liga petani. Ya. Tapi kalau ngomongin kayak gitu ya, kalau menurut kamu apa sih gitu yang salah? Apakah misalkan salah dari sistemnya, atau mungkin dari kampusnya gara-gara tidak memfasilitasi atau kan karena kurang karena menurut aku olahraga itu adalah investasi kampus yang paling menjanjikan gitu. Karena kan olahraga itu pasti banyak yang nonton kan. Basket, peminatnya banyak. Futsal, sepak bola itu adalah investasi yang paling menjanjikan lah gitu. Menurut kamu gimana? Apa ya faktornya? Pertama karena emang dua kampus itu tuh yang memang udah terkenal dari cabur basketnya loh. Jadi kayak memang atlet-atlet yang sebelumnya memang udah Porda atau Porprov saat SMA, saat dia kuliah pun pasti kalau di Bandung pasti ngejarnya emang udah dua itu yang pertama. Dan yang kedua memang di universitas itu tuh pressure-nya, dia tuh porsi latihannya gila banget. Jadi kalau misalkan kayak kita tuh misalkan di sini kan kita belajar untuk ngejar sarjana, belajar untuk kayak hidup untuk gelar lah, atau hidup untuk bergaul apa nyari teman. Kalau di dua itu enggak sih. Kalau misalnya atlet basket setahu aku di dua kampus itu kita tuh hidup untuk basket. Bener-bener as a athlete. Jadi kayak bangun pagi sholat subuh basket, beres basket biasanya tuh kan paginya tuh latihan ringan, beres jam 6:30 prepare kampus sampai sore. Dari sore ke malam dia basket lagi setiap hari, dan rest cuma hari Minggu doang. Nggak kaget sih kalau kayak gitu ya. Jadi nggak kaget. Berarti kalau kayak di contoh kayak Telkom atau Unpad tuh nggak fokus banget sama, berarti per individu berarti ya, individunya ya. Iya, balik lagi ke individunya. Tapi kalau sistem kampusnya ini, kalau boleh, ini tuh kritik ya, siapa tahu ada kritikan. Kalau menurut aku sih jujur, mungkin bukannya tidak diwadahi atau tidak didukung, yang mungkin memang kurang difokuskan aja. Karena kan memang mungkin fokusnya Universitas Pasundan mungkin bukan di cabur basket, mungkin ada cabur lain, dan kita pun tidak bisa menyalahkan. Tapi saran aja sih, coba dilihat lagi, karena kan balik lagi atlet kan bukan cuma dari satu atau dua cabur, pasti kan banyak banget atlet-atlet yang dari kampung halaman mereka atau dari kota asal mereka yang sini tuh kayak pengen nyari pengalaman baru, kayak berharap di kampus ini ada wadahnya loh, kayak biar bisa mungkin bisa menuangkan ide-ide atau meraih mimpi-mimpi mereka dengan wadah di kampus ini. Jadi sarannya cuma minta lebih difokusin aja sih ke cabur-cabur lain. Benar sih, karena yang aku rasain juga ya di cabur futsal mungkin udah mulai kayak mulai menarik kayak pemain-pemain tuh dari jalur prestasi. Di futsal itu ada beberapa orang yang masuk ke Unpas itu lewat jalur prestasi, dan itu ya emang satu langkah lebih maju lah gitu ya. Karena kan mungkin itu adalah salah satu bentuk
fokus Unpas untuk apa ya namanya, meraih prestasi di luar Akademis. di luar akademik, benar. Dan itu mungkin bisa dilakuin juga di basket. Jadi kesimpulannya semoga lebih ke pihak kampus lebih merata lagi lah. Ya, lebih dilihat lagi. Karena obrolannya udah terlalu asik Sudah ya. terlalu asik, terlalu dalam juga. Kita istirahat dulu kali ya. Kita istirahat, kita break sejenak. Jadi Sejenak ya. selamat jumpa lagi di sesi selanjutnya. Jadi dadah. Saya nggak mau tahu besok selesai. Paham? Baik, Pak. Hah? Kamu kenapa? Lagi gamut? Oh gamut, nih cobain aku punya ini. Oke guys, selamat datang kembali setelah break sebelumnya yang kita udah nanyain pengalaman, lika-liku, semuanya lah udah ditanyain. Nah sekarang kita bakalan nanyain mungkin turnamen-turnamen di internal kampus kali ya? Boleh asik. Menarik kayaknya. Oke, jadi dari awal dulu deh. Ya. Turnamen apa yang pertama diikutin? Nah ya boleh tuh. turnamen pertama ya. Yang pertama banget. Turnamen pertama tuh pas aku maba, kebetulan tahun 2022 kalau nggak salah itu tuh ada POM, Pekan Olahraga Mahasiswa. Itu tuh jadi ada basket antar fakultas gitu. Jadi aku bisa dibilang mewakili FISIP lah buat bertanding, dan di situ alhamdulillahnya aku dapat juara 3. Oh debut loh. Debut juara 3 ya? Iya. Nice lah. Nice lah. Ya, Udah ya. Karena apa namanya POM Ya. antar fakultas. Iya. Pasti kan yang namanya yang nggak usah ngomongin persaingan antara fakultas dulu lah, persaingan di dalamnya juga pasti kan udah susah. Karena kan dari fakultas FISIP aja ada berapa jurusan? 6 5 atau 5 kayak deh. Iya, segituan lah. Dari segitu aja kan pasti orang-orangnya juga udah banyak kan. Diseleksi dulu, ada proses seleksi. Itu kan pasti kayak sulit lah gitu. Nah itu gimana tuh ceritanya? Bisa ada dapat kabarnya, ikutan seleksinya, lolos. Kayaknya jadi dulu tuh aku tuh sama sekali nggak tahu kalau ada si basket ini di FISIP ini. Jadi kayak bener-bener nggak ada kabar, bener-bener bingung harus nyari tahunya gimana. Sampai ada temen aku namanya Cewek, dia kayak ngechat kayak kalau nggak salah lu tuh suka basket ya, ikut gue latihan, soalnya tadi kayak ada latihan buat seleksi gitu buat POM. Terus kataku oh boleh, latihan di mana? Di ITC ada di lapangan ITC jam sekian. Sampai akhirnya aku dateng, dan jujur pas awal latihan pun gimana ya, rasanya kayak asing aja sih, kayak tempat baru, orang-orang baru, suasana baru, masih belum bisa terbuka dan masih nggak leluasa gitu. Cuman kayak seberusaha mungkin coba ngebuka diri, coba ngebiasain diri, coba buat apa ya, nerima hal-hal baru aja sih. Sampai di mana pas hamin 2 bulan atau hamin 3 bulan kurang lebih pas POM, kebetulan coach udah ngeluarin nama-nama 12 orang, dan Ikut pas calling ya? Ya buat calling. FISIP calling. FISIP FISIP calling. calling dong. Dan di situ alhamdulillahnya ada nama aku. Itu di tahun pertama. Dan gitu sih. Terus pas POM juga jujur masih deg-degan karena ya beda lah ya atmosfer zaman-zaman SMA sama kampus.
kayak masih harus membiasakan diri lagi. Jujur pas awal main juga masih geter, masih belum bisa all out gitu. Ya pasti. Jadi Demam kayak gitu kan. mungkin di beberapa match pertama kayak masih apa ya, game Raba-raba lah. dikit, masih raba-raba, masih kaku banget lah. Cuman ya alhamdulillahnya mungkin karena timnya juga mendukung, nggak bisa juara 3. Nah, di pas juara 3 itu yang paling banyak tuh di jurusan apa sih? Apa? Squadnya gitu, squad fisik. Kalau nggak salah di zaman itu tuh banyaknya dari jurusan HI. Oh, HI. Tapi kayaknya kalau sekarang kayak kurang kedengaran gak sih, Ayu? Iya ya. Kalau sekarang iya. Iya kan, bener kan? Kayaknya kalau di tahun 2022 tuh bisa 6-7 orang dari HI semua, kayak setengahnya. Dominan ya? Dominan banget. Udah satu tim lah, satu tim sama cadangan 2. Iya. Terus kalau di Ilkomnya berapa? Ilkomnya saat itu tuh aku bertiga doang. Wih, keren ya. Gila. Iya. Di yang lainnya? Selain POM itu juga ada, baru banget kemarin POM. POM yang kemarin kebetulan aku juga bawa fisik ke final. Ya walaupun ujungnya belum bisa juara sih. Belum rezeki. Ya, tapi at least keren lah, udah juara 2 kan? Juara 2 kan? Juara 2. Iya, orang karena jadi finalis itu susah loh. Iya susah. Kalau kemarin lawannya siapa aja dari awal? Kita itu pertama lawan dari Fakultas Seni. Seni. Iya. Terus selesai lawan Fakultas Seni match pertama, match kedua kita lawan tetangga. Lawan Fakultas Hukum. Yang hukum. Iya. Kebetulan kita ketemu tetangga di situ, lumayan sengit juga. Bener-bener poin kejar-kejaran dan bisa dibilang kita dibantu Tuhan lah. Kenapa tuh? Karena saat poin kita ketinggalan 3 poin, kalau nggak salah poin itu di 24-21 di 3 detik terakhir. Anjir. 3 detik terakhir, kebetulan aku oper ke rekan setim. Dia bisa shoot dan cetak angka 3 poin. Teman kiri itu temannya tuh. Teman kiri tuh. Temennya tuh jagoannya tuh. Temannya tuh berarti bukan dia ya. Tapi kan dia asis. Jago juga karena kalau bukan dia yang asis, Siapa? Enggak mungkin bisa. Nggak mungkin pelatih. Enggak akan mungkin. Iya. Benar. Pemain. Benar. Iya. Betul. Tapi keren. Thank you. Tapi di semua fakultas, kalau yang paling favorit tuh siapa sih? Iya. Fakultas mana? Yang difavoritin jadi juara. Iya. Kalau udah jujur ya. Iya. Fisip lagi. Fisip lagi. Oh iya. Fisip. Tapi kenapa tuh bisa juara 2? Lah kemarin finalnya masih apa sih? So, kebetulan kita ketemu Setiabudi lagi, teknik. As always ya. Teknik lagi. Atmosfernya gila dong. Gila dong Gila pasti. banget. Teknik kan. Tapi di saat itu ada chaos nggak sih? Chaos sih untungnya nggak ada ya. Antar supporter kan? Jadi tetap crowded, tetap berisik, Iya. cuman nggak ricuh. Respect sih. Respect. Tetap aman. Apalagi udah teknik, udah supporternya yang Iya, agak gila, Keren terus banget lah. fisik juga sama Iya. ya, banyak juga. Terus kalau nggak salah kemarin juga ada koreonya, ada Tivo. Betul. Bener kan? Betul banget. Itu keren banget sih dari mahasiswa fisip. Ya, aku juga nggak nyangka bakal ada koreo itu, cuman pas saat di lapangan, jadi kita tuh kayak nge-grid itu kan, kita kayak nge-grid ke lawan, say apa sih? Kayak salaman dulu kan, ya respect, terus kita juga nge-grid ke supporter, terus tiba-tiba ada korek kayak gila banget sih. Gimana tuh rasanya, gimana tuh? Jujur sempet gemeter sih, kayak merinding gitu, kayak gila ini fisik keren banget, kayak kompaknya dapet, terus juga apa ya, kalau namanya udah pasti dan namanya juga Iya fisik kan, pasti lah, pasti. terus suaranya juga pada lantang-lantang banget, itu gila banget sih, keren banget. kita dari ngobrolin tentang basket, tentang lika-liku Irfan, tapi kita nggak tahu posisi Irfan tuh apa sih sebenarnya. Bener juga. Iya nggak sih? Iya. Apakah posisi Irfan sebagai kiper? Striker, penjaga gawang. Penjaga gawang? Ya, apakah itu? Coba dong, jelasin dong. Karena Jelasin dong. lumayan awam. Awam. Karena kan
di Indonesia gitu ya, Ya. kebanyakan pasti ngomongin bola gitu kan. Gimana? Kebetulan posisi aku tuh ada di posisi 3 yang biasa disebut small forward. Apa tuh? Tugasnya apa sih itu? Tugasnya ya, small forward itu jadi kayak gimana ya? Mungkin bahasa simpelnya tuh bagian yang finishing, bagian yang apa ya, pokoknya urusan segala bola sama itu urusan dia. Stephen Curry kan sih? Bukan. Oh, bukan. Beda dong. Beda. Karena kan dia tahu. Nggak tahu. Gitu. Wajar. Wajar. Ya. Gitu sih. Oh, kalau di basket tuh posisinya tuh ada apa aja sih? Ada 5 kebetulan. Kita ada point guard, ada shooting guard, small forward, power forward, sama center. Nah, dari satu dong jelasin apa. Yang pertama point guard. Point Yeah. guard itu adalah orang yang biasa megang bola, dia yang kontrol tempo, dia yang kontrol arah passing, gameplay. Ini tugasnya point guard. Contohnya pemainnya siapa? Stephen Curry. Stephen Curry. Nah, Stephen Itu, Curry. itu. Dia lagi aja jagoannya. Dia lagi Ya, aja. Dia lagi. Lanjut. Terus yang kedua ada shooting guard. Shooting guard itu biasanya pemain yang paling jago nge-shoot. Kayak yang pokoknya urusan nembak, urusan 3 point tuh dia tuh yang punya. Lininya dia lah. Lini dia ya. Lininya dia. Itu shooting guard. Contoh lagi dong pemainnya siapa? Betul. Ini Contoh. kan kita adu knowledge juga. Adu knowledge bukan itu. bukan adu knowledge kayak itu. Kita kalah ya. Menggali knowledge kan ya. Menggali Ya, knowledge. ya. Oke. Contoh pemainnya tuh banyak sih. Ada kalau di NBA sekarang tuh ada Klay Thompson, contoh pemainnya. Tahu nggak? Enggak. Tapi em aja. Em aja ya. Terus selanjutnya tadi ada small forward yang aku bilang pemain yang terkenalnya tuh di small Irfan. forward itu Irfan, gila. Semoga. Respect. Amin, tapi Ya. Respect. Respect. ada LeBron James. Iya. Posisinya dia. Terus power forward. Dia tuh tugasnya tuh 11-12 kayak center lah. Pemain yang di bawah ring, yang di dalam, yang bagian ngebumping, bagian rebound. Kalau pemain yang terkenal itu di NBA dia ada Giannis Antetokounmpo. Kamu lagi? Pada nggak tahu pada apa ya? Pada apa ya? Kenal itu tuh. Kenal Jadi tuh. dia tuh tahun 2023 dia tuh jadi MVP sama NBA champion lah di tahun 2023. Terakhir center. Nah, sebentar. Center. Tuh. Kita tanya dulu guys sih orang ini. Center itu apa? Center itu buat terangin kan? Bukan loh. Di tengah, berarti dia di Beda tengah. dong. Berarti dia di tengah nih. Dia di tengah. Tengah. Bener di dalam Tapi bagian area belakang ini. kan? Iya. Nah, itu. Iniesta kan? Bukan dong. Bukan Kayak dong. ini. Kiper. Iya gak sih? Biasanya tuh yang paling gede, yang paling tinggi tuh. Iya. Dia Bisa. biasanya. Yang dijagain ring lah. Oh. Biar gak kebobolan lah itu bahasanya mah. Lini terakhir pertahanan. Siapa pemain terkenal nih? Shaquille O'Neal. Oh, Shaquille iya. O'Neal, Ice. Dia makan Kamu lagi ayam nggak? aja. Kamu lagi nggak? Aku tahu banget itu. Tapi kamu tahu? Itu favorit aku dari kecil. Favorit apa sih emang? Favorit, apalagi kalau pakai sambal. Bukan dong. Kikil dong. Iya. Kikil Dia dong. tuh kalau makan ayam tuh, aku pernah lihat cuplikan ya, dia makan ayam kayak kecil banget. Padahal ayam itu gede. Iya kan? Nggak. Jadi Ada. ayamnya gede apa kecil? Kecil. Berarti bukan ayam. dong? Enggak. Ayam cuyir. Enggak dong, jangan. Jokesnya jangan dikeluarin dong. Berarti semua ini di luar konteks tapi seru aja ya kita. Enjoy aja ya. Betul. Tapi kayaknya kita harus balik lagi deh ke POM karena ada yang harus banyak yang digali lagi sebenarnya dari POM. Dari ranah kampus ya. Iyalah. Masih cuma 2 kali doang juaranya. Masa nggak ada lagi? Ada sih yang juara 1 sempet. Apa tuh? Itu cuman bukan POM, dia SCC. Oh, SCC. SCC itu apa sih? Oh, kalau nggak salah SCC itu yang antara apa ya? Antar jurusan. Antar jurusan. Iya. Iya. Diselenggaranya itu dari BEM ya kalau nggak salah. Betul. Oh iya. Dari Menteri Olahraga yang adain SCC. Kebetulan kenapa bisa juara itu karena di tahun itu bisa dibilang apa ya? 9 dari 12 pemain basket fisik itu dari Ilkom semua. Nice. Tuh. Pemain timnas unggul. Timnas unggul kan? Bisa dibilang timnas fisik di situ semua. Terus pandai. Tapi ini kayak buat
apa ya, kayak orang yang masih ingin mencari bakatnya, kayak misalnya kayak contoh dia pengen basket, pengen bola, terus gimana sih cara buat lu ngeyakinin dan menjamin itu nggak sih kalau Tapi kayaknya dunia terakhir, kayaknya terakhir. Terlalu Kayaknya aku iya terlalu terlalu gitu ya. Aku pengen ngegali lagi. Kan kemarin tuh POM juara 2 kan. Padahal udah didukung sama supporter yang wah paling gila kan. Iya. Paling gila kan. Iya. Apa sih faktornya mungkin? Aku ada beberapa pengalaman. Mungkin apakah kayak dari ruang gantinya yang gak terlalu nyaman, atau mungkin komunikasi antar pemain, terus komunikasi pemain dengan pelatih itu kan bisa jadi faktor gitu. Karena kayak kalau kita terganggu komunikasi antar pemain itu kan kayak misalkan anjir, kalau misalkan ada yang salah tuh kadang kayak suka kayak Betul. gimana sih ya. Iya. Jadi apa sih yang jadi faktor juara 2? Iya. Jujur banyak banget sih faktornya sih. Pertama, fun fact, kita tuh pakai coach pengganti. Aku tahu coachnya siapa. Ya, jadi Siapa? Coachnya itu namanya Dani. betul Bener sekali. kan? Tapi Jadi- kenapa? Aku mau nanya deh, bukannya dia juga masih ini kan? Masih apa namanya? Masih di kampus juga kan? Mahasiswa gitu. Mahasiswa juga kan? Betul. Tapi Jadi, kenapa dia nggak main? tadinya tuh dia tuh player. Oke. Pemain juga sama kayak aku kan. Kebetulan sempet ada miskom coach sama ketua basketnya bulan-bulan kemarin. Oh, sorry, nama coach yang sebelum penggantian itu siapa sih? Namanya Aoki. Aku tahu deh. Iya. Masih kenalan Daniel juga kan? Apa enggak? Iya, Iya kan? kenalan Danen dan masih rana-rana di fisik juga. Aoki Tuh. Oke. Jadi setelah aku udah nggak jadi ketua basket visip, banyak miskom sampai titik tertingginya tuh miskom sama coach yang mengakibatkan coach udah nggak mau megang kita pas POM. Jadi bener-bener mandiri, bener-bener nggak ada coach sampai di mana aku mutusin buat balik lagi jadi ketua, jadi ngerangkap ketua ya, kapten ya. Jadi Iya. terus Dia jagoannya sih. Iya lah sih. Emang. itu ngacil tuh. Paling berpengaruh gak sih? Jokowi? Hati option Pak. Jangan. Terus sampai di mana aku nyari ide kan. Aku nyari ide. Sebenarnya tuh ada beberapa opsi. Yang pertama kita pakai coach dari luar, tapi dengan notes kita bayar coach itu. Opsi kedua, kita main mandiri nggak pakai coach sama sekali. Dan opsi ketiga itu sih kita pakai Danen supaya menjadi coach. Dan kalau nggak salah Danen juga dia tuh pernah jadi pelatih di SMA ya kalau nggak salah. Betul. Di SMA mana sih? Di Raja Mantri kalau nggak salah. Dan itu juga juara kan? Betul. Apakah itu yang menjadi kayak faktor memilih Danen sebagai pelatih? Betul sekali. Gila gak sih? Iya, emang keren. Keren kan? Iya. Ya karena dan pelatihnya kita iklan dulu Pak. Kita iklan dulu kan? Ya, kita iklan dulu karena Karena masih banyak yang harus masih kita banyak ngobrolin yang- lagi. Dan kalau nggak salah setelah ini tuh ada quiz ya? Oh iya quiz. Quiz dulu. Kamu tungguin aja. Aku tungguin nih. Kamu Tunggu tungguin. ya. Lama nggak? Tergantung. Tergantung. Nggak mau lama. Ya, jangan Ya, aja, ya, jangan ya, aja. ya. Peluk dulu, peluk dulu. Enggak lah. Iya. Lanjut Ya dulu. udahlah. Ya. Jadi kita iklan dulu. Dadah. Halo guys, balik lagi sama kita di Muda Talks. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang kampus yang Tentang turnamen-turnamen internal, terus pengalaman-pengalaman
Kita serius banget hidup. Serius banget itu. Kita kasih unsur-unsur Serius itu. komedi dikit lah ya. Kita ajak dia ice breaking dulu lah. Ice breaking, tapi Quiz. kayaknya ini ice breakingnya agak memutar otak juga. Ya. Kalau gak diputer Oke. Kita quiz. Apa sih quiznya? Kuisnya adalah pilih salah satu. Pilih salah satu. Pilih Jangan salah dua. satu. Jangan dua. Satu aja. Satu aja. Kenapa tuh? Kalau dua. Kalau dua TikTok gini. Yes. Jangan dong. Ini pertanyaan pertama ya, Kak Irfan. Kak Irfan. Resapin ya. Resapin. Oke. Pelan tapi konsisten. Aduh, pelan. Atau belajar cepat dari pengalaman. Aduh. Nggak ada aunya. Oh Jawab. ya. Pelan tapi konsisten sih. Waduh. Kenapa? Kenapa? Gitu. Kenapa tuh? Walaupun pelan tapi kayak di konsistennya tuh kayak dapat banget, Ada jadi kayak progresnya gitu. progresnya tetap jalan. Gila. Jadi kayak tetap apa ya, on track, On track. konsisten. Berarti Kak Irfan itu Pilih. proses mencerna latihan atau apapun tuh lebih Betul. diresapi Betul, kayak gitu betul. daripada cepet-cepet daripada Cepat-cepat tapi apa? Iya. Iya. Gitu lah, lanjut lagi. Lanjut ke pertanyaan saya. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Disiplin harian Iya. atau semangat terus yang dijaga? Aduh, susah. Disiplin harian. Disiplin harian. Disiplin harian. Disiplin harian. Kenapa itu? Apa ya? Kayaknya semuanya berawal dari disiplin sih. Dari awal yang Dari kita sebutin itu loh. Betul banget. Itu. Iya. Jadi kayak biar saling berkesinambungan gitu, disiplin. Tuh. Oke, lanjut. Dengerin arahan atau banyak mengamati di lapangan. Waduh. Dengerin arahan atau Mengamati di lapangan. Ini banyak ininya loh. Banyak konsekuensinya kalau misalkan gak dengerin arahan, Iya. nggak dikasih main Betul. sama coach. ini kayak episode 2 bilah gitu ya. Iya, betul. Betul. Mengamati di lapangan lagi. Oh, berarti Nice. orangnya nggak mau diomongin. Berarti orangnya berarti dia Oh, individualis. Iya. Gila. Maksudnya kan yang terjadi di lapangan kan tidak selalu sesuai yang di board gitu. Oh, Maksudnya betul. harus improve. Improve. juga. Setuju itu, Betul. setuju. Sesuai kondisi. Bisa masuk. Oke, lanjut. Fokus ke latihan hari ini atau evaluasi setelahnya? Aduh. Bukan ngelamun, jawab. Ya, lu. Tolong Fokus Kak ke latihan atau evaluasi setelahnya? Ya. Evaluasi. Waduh, berarti dia kalau latihan nggak pernah fokus. Oh. Hmm. Kebagi dua sama cewek yang Kebagi mana? dua. Maksudnya, Aduh. Aduh. Sorry. Kenapa Personal cewek? ya. Aduh. Sorry ya. Kenapa tuh? Karena apa ya? Percuma kita fokus latihan, tapi kita tidak mengevaluasi kesalahan. Jadi kayak tanpa sadar kita udah melakukan kesalahan, tapi kan kalau misalnya tidak kita perbaiki bakal jadi kesalahan yang terus menerus kayak bakal fatal juga nggak sih? Jadi kita harus keledai. mengevaluasi. Keledai. Jatuh di lubang yang sama. Iya, betul banget. Nice. Gila, quotes of the day. Iya, oke. Keledai. Benar. Top Apa? top ya. Apa? Statementnya oke ya. Betul. Lanjut. Terakhir nih. Terakhir, tapi last but not least. Last but not least. Yes. Nikmati setiap kesempatan atau jaga motivasi jangka panjang. Berat. Nikmati setiap kesempatan atau jaga motivasi jangka panjang. Menurut aku nikmati setiap kesempatan. Iya, betul. Karena Kenapa? saya motivasi jangka panjang bullshit juga sih. Nice. Iya, bullshit sih. Nggak ada motivasi jangka panjang, itu disiplin, konsisten. Benar. Kadang yang bikin kita semangat apapun itu tuh karena hal-hal kecil. Benar. Makanya kita harus Ya. nikmatin Apa kan. tuh yang kecil-kecil tuh apa? Enggak, sepatu baru. Kecil tapi nikmat gimana tuh? Apa tuh? Apa tuh? Pak, ini udah mulai kesana. Hah? Saya yang sapu ya. Ya. Sepatu baru contohnya Sepatu bahkan. baru. Kayak baju baru atau apa. Ukurannya berapa? Hah? Ukurannya berapa? Eh, Sepatunya? Oh, Sepatunya dong. Iya, empat. Empat. Itu gede atau kecil? tergantung. Tergantung. Kalau ada orang bilang kecil juga karena udah jangan dah. Kan ini udah terlalu ngalor ngidul banget ya. Tapi kayaknya harus istirahat lagi. Jadi istirahat lagi deh. Harus istirahat Buat lagi. ke penutup di akhir Jadi setelah iklan berikut. dadah. Cerah banget hari ini tuh. Ya ampun, cerah banget. Ih, kalian yaping mulu deh. Jadi
sama capeknya. Kita butuh yang seger-seger gak sih? Sebenarnya aku punya minuman seger loh. Cobain deh. Mau. Wah, ternyata beneran bikin seger dan enak ya. Ya kan, emang deh. Cimori itu bisa aja jadi suasana. Makanya jangan bete-bete, yang penting ada Cimori. Suasana jadi seger kan? Oke pemirsa, balik lagi bersama kita di penghujung acara Siap. kali ini. Sebenarnya kita juga gak pengen gak pengen cepet-cepet gitu ya. Iya. Tapi karena durasi dari TV kita kan karena Iya. TV kita kenal ya kita ya. Gila. Padat Iya, banget. padat banget sih jadwalnya, jadi ya kita harus akhiri karena jam kita sudah beres ya. Iya. Karena kan kita ini ditayangin di jam prime kan. Iya, betul banget. Di saat Itu udah nemenin kalian juga Iya, selama betul. sejam. Tapi nggak Abdul kalau nggak ada kata-kata Motivasi. pesan terakhir. Bukan. Yang pesan yang kayak Kayaknya itu lebih ke Iya. Udah kayak pengen aduh. ini ya. pesan dari Kak Irfan untuk orang yang pengen terjun ke dunia basket atau betul. ya kayak gitu. Pesannya apa ya? Paling tetap semangat, terus jangan mudah menyerah, sama belajar tidak pernah selesai sih itu. Sama ini Iya. terakhir, jangan lupa sering-sering main 2K. Waduh, Oke. Udah cukup. Cukup. main tuh kayak ini udah cukup. Udah. Makasih banget buat Betul. Kak Irfan waktunya, Betul. sharing ilmunya. Karena kan kalian ini beruntung loh bisa masuk ke acara kita ini. Iya, beruntung. Saya yang beruntung ya? Kita yang beruntung. Kita harus ya beruntung. Kedatangan Kak Oh, Irfan. salah. Iya. Salah Tapi berarti. saling menguntungkan, Saling simbiosis. simbiosis mutualisme. Asalnya kamu bilang simbiosis Iya. apa? Oke. Aduh. Oke, karena kita udah berada di penghujung acara dan Kak Irfan juga udah memberikan pesan-pesan yang bukan terakhirnya. Iya. Jadi kita akan akhiri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Boda Talks. Dadah.